Selamat sore, saudara semua. Jumpa lagi bersama saya. Di sini kita lagi berada tepat pada Gua Ibu Maria Fatimah, ya. Di sini kita akan sama-sama berbagi informasi terkait dengan keluhan umat. Nah, ini saya mau berbagi informasi untuk saudara semua terkait dengan keluhan umat. Saya pernah ketemu salah satu umat dan dia minta untuk ngobrol dengan saya. Pada saat itu dia menyampaikan kepada saya begini, Bang, saya ingin ngobrol sesuatu untuk abang. Saya langsung bilang dia, oke, sampaikan. Udah dia ngomong gini, Bang, itu banyak lorong, itu banyak sekali itu pentaktaan yang dibangun di masing-masing rukun begitu. Jadi hampir satu lorong itu 2 sampai 3 itu pentaktaan. Nah, saya kadang itu ada kegiatan rukun itu sering dilaksanakan di tempat-tempat pentaktaan yang ada di rukun-rukun tersebut. Kadang itu saya ngomong, kok di gereja kan ada, terus ada Gua Ibu juga ada, kenapa masih ada juga pentaktaan? Terus saya tanya, itu siapa yang disuruh untuk membangun pentaktaan di masing-masing rukun? Dia bilang itu sudah diatur oleh mereka. Nah, dia bilang yang saya lihat itu pentaktaan yang ada di setiap rukun itu menurut saya itu kurang bagus, Bang. Saya tanya, kenapa kurang bagus menurut kamu? Dia ngomong, karena apa? Awal mulanya belum ada pentaktaan itu di umat di rukun kami itu. Bahkan rukun tetangga itu semua aman-aman saja, aman. Tetapi ketika ada perintah untuk kami membuat pentaktaan di masing-masing rukun, maka sudah ada persaingan antara rukun dan rukun terkait dengan pembangunan pentaktaan. Jadi bagi saya itu kenyamanan antara kami para umat di rukun tersebut dan rukun tetangga sudah tidak ada, saling bertolak belakang. Karena itu ada persaingan antara pembangunan pentaktaan kami dan pembangunan pentaktaan sebelah. Dan bukan saja kami, masing rukun itu seperti itu. Dan juga, Bang, saya kadang itu berpikir, kadang saya duduk sendiri dan saya berpikir dan menyampaikan dalam isi hati terkait dengan pentaktaan yang ada di desa kami, tepat di rukun-rukun kami. Karena kami kadang itu membangun, kami membangun pentaktaan itu bukan seluruhnya dengan hasil uang atau hasil keringat kami, uang kami, tetapi kadang itu kami mencari kesempatan untuk kami pergi di para calon DPR atau calon bupati untuk kami meminta bantuan, ya, calon bupati dan calon DPR itu beralasannya untuk kami mau membangun pentaktaan. Lalu saya tanya, terus kalian ke sana ngomong apa aja? Kami sampaikan, Pak, kasih kami 20 juta atau 25 juta untuk kami membangun pentaktaan kami. Nanti pada saat pemilihan kami sepakat untuk kami umat rukun semua memilih bapak tersebut yang memberikan bantuan kepada kami. Nah, jadi pada saat dia sudah transaksi, karena sudah diiakan kedua belah pihak antara kami dengan calon tersebut, DPR tersebut atau calon bupati tersebut, makanya kami langsung
transaksi. Dia berikan bantuan kepada kami untuk kami membuat kami punya pekerjaan. Pada akhirnya pada saat pemilihan banyak tidak memilih dia calon tersebut. Jadi pada saat pertama itu semua iakan untuk nanti kita semua sepakat untuk kita pilih calon ini karena dia sudah memberikan bantuan untuk kita. Ternyata pada saat pemilihan, waktu untuk pemilihan semua sudah menghindar dan mereka memilih sesuai dengan pilihan mereka. Lalu dia langsung tanya saya kembali, kalau menurut abang bagaimana? Saya bilang begini, ya sebenarnya itu tidak perlu ada pentak tahan juga, tidak perlu ada pentak tahan di masing-masing rukun, karena sudah ada gereja dan sudah ada goa ibu di situ. Ya, bagi umat atau siapa saja yang mencari kesembuhan, keselamatan, silakan cari ibu dan bapak. Nah, lalu dia bilang lagi, terus bang, kegunaan dari pendaftaran itu kira-kira menurut abang seperti apa? Kalau saya ngomong gini, saya langsung bilang, saya tanya dia kembali nih, kamu sudah pernah lihat mesin ATM? Dia bilang, iya saya sudah pernah lihat mesin ATM. Nah itulah mesin ATM, ya. Karena begini, kamu sudah lihat pendaftarannya? Pendaftaran itu ada salah satu kotak ya, yang ditaruh di situ di dalam pendaftaran. Dia bilang ada bang. Terus di dalam kotak itu terisi apa? Uang bang. Nah, jadi itu bukan pendaftaran, tetapi itu mesin ATM. Mesin ATM yang dibangun di masing-masing rukun itu, bukan pendaftaran. Karena jadi dia langsung ngomong begitu. Oh begitu bang. Nah karena begini, kenapa saya bilang mesin ATM? Karena tempat atau bangunan pendaftaran yang kalian membangun itu bukan dengan hasil keringat kalian, maka tempat itu bukan tempat kudus namanya. Ya, tempat kudus atau tempat suci itu tempat yang kita membangun dengan hasil keringat kita sendiri, bukan hasil menipu. Ya, bukan hasil menipu seperti kita menipu para calon DPR, para calon bupati untuk memberikan sumbangan, beralasannya nanti pada saat pemilihan kita memilih mereka, ternyata hasilnya tidak seperti apa yang kita bicarakan kemarin-kemarin. Berarti uang itu tidak halal, uang itu tidak benar, ya. Seandainya pada saat itu, Anda kata pada saat itu kalian memilih mereka semua 100%, uang itu uang benar, ya, karena kalian juga benar-benar memberikan sepenuhnya untuk dia. Tetapi pada saat kalian pada saat pemilihan lalu kalian sebagian besar lari dari pernyataan tersebut, maka itu dinamakan penipuan. Jadi tempat itu bukan tempat suci. Jadi wajar untuk kita berikan nama itu ATM, ya. Kalau tempat kudus itu bukan seperti itu. Tadi saya sudah ngomong tadi, itu kita membangun dengan hasil upaya kita sendiri, hasil keringat kita sendiri, bahwa itu benar-benar tempat kudus, tempat yang suci, sakral. Tapi kalau bangunan, tempat berdoa yang kita membangun dengan hasil menipu, tipu ini, tipu sana, tipu sini untuk kita mendapat bantuan untuk membangun, berarti itu bukan tempat kudus, ya, ya. Dan tidak penting juga membangun tempat yang pendaftaran karena sudah ada itu gereja, sudah ada itu goa, ya, ada goa ibu, ada goa bapak, ya. Pergilah cari keselamatan di sana. Untuk apa ada pendaftaran lagi, ya? Pendaftaran itu digunakan untuk apa sih? Jadi kalau mau berdoa, carilah tempat yang suci atau tempat kudus, baru doa kamu itu bisa diterima. Tetapi kalau kamu berdoa di pendaftaran, tempat yang bukan hasil upaya kalian sendiri atau hasil keringat umat hukum sendiri, berarti tempat itu tidak suci. Jadi kalau bisa itu tidak perlulah berdoa di situ.
carilah tempat-tempat yang suci yang terdekat, tempat-tempat kudus yang terdekat untuk kalian pergi mencari kesembuhan atau mencari keselamatan. Itu menurut saya lebih bagus. Kalau tempat-tempat seperti itu kan tempat-tempat yang tidak suci, karena itu hasil nipu semua, Jadi tidak perlu kalian berdoa di situ. Tidak perlu, bongkar aja. Kalian pergi cari tempat-tempat yang suci di situ. Oke, terima kasih banyak atas perjumpaan kita sore ini, dan kami pamit sebentar. Masih tetap bersama kami hanya di seputaran berbagi informasi. Salam dari kami dari Goa Ibu Maria Fatima. Awi, 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 funa awo. Awi, 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 funa awo. Pau mayangi Nusa Kai Maine.